Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujihad Akbar Tanganam. NIM saya E1B017038, kelas PPKN pagi 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu apa pengertian penelitian kualitatif. Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan. Menurut Jean Ritchie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Baiklah, selanjutnya menurut Sugiono. Menurut Sugiono, kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivism. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Yang pertama yaitu judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga yaitu judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang akan dipilih, misalnya kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Terus yang terakhir yaitu hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang apa itu latar belakang dan apa saja yang dimuat dalam latar belakang. Jadi latar belakang adalah gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran logis. Latar belakang penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang penelitian menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan. Yang kedua, apa saja yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Yang pertama itu adalah alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang akan ditekuni peneliti.
Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian. Jadi yang pertama itu adalah masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Kemudian materi selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian, apa tujuannya, dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka. Jadi kajian pustaka adalah seperangkat ide, definisi, proposisi, dalil hukum yang memberikan gambaran tentang peristiwa atau fenomena dan atau variabel yang Anda teliti. Kajian pustaka merupakan daftar referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Menurut Triyono mengatakan bahwa kajian pustaka mencakup uraian mengenai kajian literatur yang menimbulkan gagasan untuk menyusun kerangka pemecahan masalah. Terus tujuan kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka menurut Chopper dalam Creswell adalah yang pertama menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian menurut Ibnu dan kawan-kawan, yang pertama itu adalah mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, memperdalam pengetahuan penelitian mengenai hal-hal yang menyangkut masalah dan bidang yang akan diteliti, maupun berbagai metode yang termasuk dalam rancangan penelitian, pengembangan instrumen, penarikan sampel, maupun teknik analisis data. Yang ketiga, mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat. Yang keempat, mendapatkan informasi tentang aspek-aspek mana saja dan topik yang sama yang barangkali sudah penuh diteliti agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian, apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Yang pertama itu adalah sesuai dengan tahun penelitian, sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek, penyajian kajian pustaka secara deskriptif, dan penyajian kajian pustaka secara deskriptif dan analisis. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam penelitian terapkan deskriptif lebih memfokuskan pada analisis data dan rekomendasi teori sebagai alat bantu dan menafsirkan data. Yang kedua, penelitian murni lebih menekankan ada penggunaan teori sebagai sentral kegiatannya, karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teori sebagai alat pada umumnya digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena khusus, sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu secara maksimal. Yang keempat, teori sebagai tujuan karena merupakan teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Yang kelima, untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku, menemukan teori lainnya digunakan untuk aplikasi praktis, memberikan perspektif bagi usaha penjaringan data, membimbing dan menyajikan gaya penelitian. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang apa itu penelitian terdahulu yang relevan, apa fungsinya dalam suatu penelitian. Jadi, penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan dalam proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris.
Fungsinya itu adalah untuk mengetahui hasil-hasil yang nantinya akan menjadi perbandingan atau hubungan antara variabel-variabel yang nantinya akan diuji. Terus materi selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran. Samakah kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Jadi kerangka berpikir adalah sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat di dalam bentuk diagram atau juga skema dengan tujuan untuk dapat mempermudah memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Kerangka berpikir ini pun juga bisa atau dapat dikatakan yakni sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu di dalam merumuskan hipotesis penelitiannya. Terus, samakah kerangka pemikiran kualitatif dengan penelitian lainnya? Sama saja, karena kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang akan diteliti. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian. Contohnya apa, kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian. Berikan contohnya. Jadi pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan dalam riset sosial. Pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang juga dikenal dengan istilah mixed methods. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa deduktif atau gabungan keduanya. Contohnya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya jenis penelitian. Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematik terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contohnya. Misalnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian percobaan yang berupaya mengisolasi serta kontrol di masing-masing situasi yang sesuai dengan situasi yang hendak diteliti, lalu mengamati pada efek maupun pengaruh. Saat PT kondisional sentence memanipulasi kondisi tersebut. Materi selanjutnya tentang siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif. Jadi subjek penelitian menurut Moleong adalah informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Terus objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal. Kemudian kita lanjut ke materi terakhir tentang bagaimana teknik pengambilan data serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi teknik pengambilan data yang pertama itu adalah dengan wawancara, observasi, focus group discussion, dan study dokumen. Kemudian bagaimana cara menganalisis data. Jadi teknik analisis menurut Neumann sebagaimana yang dikutip Syukur Khalil menawarkan beberapa cara antara lain. Yang pertama, metode successive approximation
bermula dari penelitian dan asumsi tentang konsep. Boleh juga melahirkan konsep baru dan memodifikasi konsep untuk pembuktian lebih baik. Peneliti mengumpulkan data tambahan untuk memecahkan isu yang belum terjawab sehingga data lebih akurat. Yang kedua, metode ilustrasi. Menggunakan data empiris untuk mengilustrasikan teori. Peneliti menerapkan suatu teori untuk situasi yang konkret atau menganalisis data berdasarkan teori. Kemudian yang ketiga, analisis perbandingan, yaitu membandingkan berbagai analisis yang ada untuk mengambil data yang sahih dan logis. Baiklah, sekian materi dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.